hidup beliau adalah dengan kehidupan yang sederhana. Rasulullah tidak bermegah-megah dengan yang namanya dunia. Rasulullah rumahnya kecil. Kalau ibarat bahasa kita itu gubuk rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang sederhana tapi rapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini dengan akhlak yang mulia, yang mana akhlak tersebut wajib kita contoh. Habib di malam hari ini nggak berlama-lama. Habib ambil intinya. Insya Allah senang Habib duduk di sini di malam hari ini, yang mana asalnya insya Allah Habib ini di pagi hari tadi harusnya sudah nyampe di Jawa. Seharusnya nyampe di Jawa saya, tapi dikarenakan kursinya habis pesawatnya, subhanallah, Allah mentakdirkan malam hari ini ada di sini, wasilahnya melalui Guru Syarifuddin. Dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita ada di dunia di malam hari ini, yang mana tidak disengaja ditakdir oleh Allah. Mudah-mudahan kita di dunia berkumpul bersama keluarga kita, di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ketika beliau hidup dalam keadaan sederhana, maka Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat yang sedang menjaga gunung, wahai malaikatku, aku akan mengubah gunung yang asalnya batu, aku ubah jadi emas. Kamu tawarkan kepada kekasihku Muhammad. Maka ketika gunung itu sudah dirubah oleh Allah menjadi emas, maka ketika malaikat penjaga gunung berucap, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ya Habibullah, Allah mengubah gunung ini menjadi emas, ya Rasulullah, silahkan Anda ambil ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, wahai malaikat, aku tidak mau bermegah-megah di dalam yang namanya dunia. Maka malaikat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Ambil sedikit ya Rasulullah, bawa pulang ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, wahai malaikat, aku tidak mau mengambil sedikit emas yang mana Allah menawarkan emas tersebut kepada diriku, yang mana aku tahu bahwasannya lebih dari setengah umatku pasti dalam keadaan sederhana. Wahai malaikat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah tahu lebih dari setengah umatnya bakal dalam keadaan sederhana. Rasulullah memikirkan kita. Rasulullah gak mau bermegah-megah yang ada di dalam namanya dunia. Ditawarkan oleh Allah, yang mana di dalam Al-Quran, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan, kata Allah, seluruh alam semesta beserta isi-isinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di negeri Madinah, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masa tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berjalan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh perempuan yang sudah tua dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diikuti Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ada yang mengikuti, yang mana yang mengikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat adalah satu perempuan yang tua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana riwayat jalan beliau ini diibaratkan menuruni bukit. Jadi cepat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan lari, melainkan memang tata cara jalannya beliau seperti itu. Maka ketika Rasulullah melihat menoleh ke belakang ada perempuan yang mengikuti, maka memelankan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengecewakan bagaimana perempuan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika semakin dekat perempuan tersebut, maka dilihatlah oleh satu perempuan itu, yang mana pada waktu itu Rasulullah mengenakan cuma kain sarung saja. Beliau tidak mengenakan pakaian gamis. Maka ketika perempuan tua itu melihat bagaimana sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perempuan tersebut, kalau bahasa kita itu kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika dilihat, ketika begitu dekat dengan pandangan yang terang dari pandangan mata seorang perempuan yang sudah tua, yang mana dihitung dari belakang, yang mana kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 3 tambalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan, kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 3 tambalan yang bagian belakangnya. Maka ketika perempuan tersebut melihat Rasulullah akan masuk ke pintu depan rumahnya, maka perempuan tua itu mengucap salam kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka dijawab salam perempuan tua tersebut. Maka diucapkan, "Ya Rasulullah, aku ingin memberikan sesuatu kepada Anda ya Rasulullah." Maka Rasulullah berucap, "Apa wahai perempuan tua?" Maka perempuan tua tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, tolong apa yang aku berikan kepada Anda terima ya Rasulullah." Maka Rasulullah berucap, "Baik, apapun yang Anda berikan kepada diriku akan aku terima, demi Allah." Maka perempuan tua tersebut berucap, "Ya Rasulullah, beri aku jangka waktu 3 hari dari hari ini ya Rasulullah, maka pemberian itu akan aku antarkan ke rumah Anda ya Rasulullah." Maka pulang, ketika beberapa hari ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibikinkan kain sarung yang baru, yang mana kain sarung ini dirajut oleh tangan tua dari perempuan tadi. Maka ketika sesudah 3 hari jadi kain sarung itu, maka diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diketuk pintu rumah beliau, dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah melihat bahwasanya tepat janji perempuan ini yang sudah tua ini ternyata menepati janjinya, 3 hari akan kembali kepada rumahku dan akan memberikan sesuatu kepada diriku ini. Maka ketika perempuan itu berucap, "Ya Rasulullah, inilah ya Rasulullah pemberian yang mana aku bikin dengan kedua tanganku ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Wahai ibu yang sudah tua, tunggu di sini sebentar, aku masuk ke dalam." Maka dipakailah, ketika Rasulullah ada di dalam kamarnya, diganti kain sarung yang banyak tambalannya, dilepas kain sarung yang baru dibikinkan oleh perempuan tua, dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada perempuan yang membikinkan tadi itu. Maka perempuan tersebut menangis, "Ya Rasulullah, tidak ada kebahagiaan di dalam hariku kecuali di mana engkau memakai kain sarung yang aku bikin ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Ini adalah kain sarung yang mana kain sarung yang aku miliki yang paling bagus wahai ibu yang sudah tua." Maka bertambah senang satu perempuan ini, maka pamit pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terdengar suara adzan, maka dipakailah kain sarung yang baru dibikinkan oleh perempuan tua tersebut. Maka Rasulullah masuk ke dalam masjid. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berjalan menuju ke masjid, dilihatlah banyak para sahabat Nabi yang melihat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain sarung yang baru. Hati mereka senang, ternyata ada yang membikinkan kain sarung Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dan dipakai pada hari ini untuk datang menuju mengerjakan sholat. Maka para sahabat Nabi semuanya membisu, tidak ada yang berani untuk memuji kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam semuanya. Karena apa? Mereka tahu seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai ada yang memuji keluar dari mulutnya, "Ya Rasulullah, bagus sekali kain sarung Anda ya Rasulullah." Maka mereka tahu, para sahabat Nabi, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, pasti dibuka kain tersebut dan diberikan kepada sahabat Nabi yang memuji kainnya.
Maka ketika itu seluruh sahabat Nabi terdiam. Setelah selesai mengerjakan sholat, maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ada satu sahabat Nabi yang tidak tahan untuk tidak memuji keindahan kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika setelah keluar dari masjid, maka diucapkan, ya Rasulullah, indah sekali ya Rasulullah kain sarung Anda ya Rasulullah. Bagus sekali ya Rasulullah kain yang Anda pakai di hari ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dituntun, dipegang tangan kanan dari sahabat Nabi yang memuji kain sarung Rasulullah, diajak menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh tunggu di sini wahai sahabatku. Rasulullah masuk ke dalam kamar. Dibuka kain sarung yang baru beberapa jam dipakai oleh Rasulullah, dilipat, dipakai kain sarung yang banyak tambalannya lagi. Maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kain sarung yang baru, bukan kain yang banyak tambalannya yang diberikan. Tatkala mereka para sahabat Nabi disuruh memilih kain sarung yang banyak tambalannya, meskipun 100 tambalan, dengan kain sarung yang baru saja dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka, bahkan kita, memilih kain sarung yang banyak tambalannya. Maka inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan, wahai sahabatku, ini kain sarung yang baru aku pakai, aku berikan kepada dirimu. Maka satu sahabat Nabi ini tidak tega kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau disia-siakan barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicium, ditempelkan kain sarung Rasulullah yang diberikan kepada dari Rasulullah, ditempelkan ke pipinya, ke dahinya, ke pipi kiri, ke lehernya, semuanya ditempelkan, meminta keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pamit pulang keluar. Ketika ada nyampe di luar, di jalan, maka berjumpahlah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat Nabi yang lain. Maka ketika para sahabat Nabi yang banyak melihat bagaimana ada satu sahabat Nabi laki-laki yang sedang berjalan sambil menangis, sambil menciumi kain yang ada di tangannya, maka didekati, wahai fulan, kenapa kamu menangis ketika kamu berjalan sambil kamu ini menciumi, menempelkan kain? Ada apa dengan kamu? Maka dijawab, wahai Abu Bakar, aku baru saja dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kain sarung yang begitu indah, wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Utsman menangis, Sayyidina Ali menangis. Semua sahabat ketika mendengar satu jawaban sahabat Nabi yang diberi sarung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat Nabi menangis. Berucap Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat Nabi, apakah kamu tidak mengetahui bagaimana sifat kepemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami tahu bahwasanya Rasulullah memakai kain sarung yang baru, tetapi kami tahan supaya lisan kami ini jangan sampai memuji keindahan kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tega sekali untuk memuji kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, aku juga tahu bagaimana sifat kedermawanan Rasulullah, tapi aku tidak mau menyia-nyiakan. Dikarenakan aku tahu kain sarung yang baru yang berwarna putih ini tidak akan aku kenakan untuk diriku ketika aku hidup di dunia ini, melainkan akan aku simpan sampai menunggu ruhku berpisah dengan jasadku. Akan aku jadikan kain kafan pemberian kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita insya Allah meniru 50% aja nggak bisa. Bisa apa tidak? Dicoba aja sudah. Kalau ada yang pakai sarung baru, baju takwa baru, dipuji coba. Kalau seandainya diberikan, cium kakinya. Insya Allah orang soleh, orang alim, orang zuhud gitu ya. Kalau meskipun dikasih, mungkin saja ada yang ngasih. Ada yang pakai baju baru, dipuji, sini mari ke rumah ulun masuk.
ternyata dikasih baju yang lawas. Iya apa enggak? Bener apa enggak? Bener ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu riwayat hadis tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini telah meninggal dunia dapat 3 hari, maka ketika Sayyidina Abu Bakar datang kepada anaknya yaitu Sayyidatina Aisyah, ditanya, wahai putriku Aisyah, aku ini ayahmu, kamu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu hidup satu atap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tidak setiap malam atau setiap hari tidur satu atap. Jadi aku tidak mengetahui apa-apa sunnah-sunnah Rasulullah yang telah dikerjakan Rasulullah, tetapi insya Allah segala sesuatu perbuatan yang dikerjakan Rasulullah pasti ayahmu ini telah kerjakan. Tolong beritahukan kepada ayahmu ini jikalau ayahmu ini melewatkan satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Aisyah berucap, wahai ayahku, Anda memang sudah mengerjakan semua sunnah Nabi Muhammad, tetapi mungkin sahabat-sahabat Nabi ini belum pernah mengerjakan satu perbuatan yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya aku saja yang mengetahuinya. Maka ditanya, apa wahai putriku Aisyah? Beritahukan kepada ayahmu ini, biarkan ayahmu ini mengerjakan seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diucapkan, wahai ayahku, demi Allah, setiap pagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengerjakan sholat, beliau ini pasti bertanya kepada diriku, wahai Aisyah, wahai istriku, ada makanan apa di dalam rumah kita di pagi hari ini? Rasulullah setiap hari bertanya seperti itu. Maka ketika aku menjawab, ya Rasulullah, ada roti gandum ya Rasulullah, ada buah kurma ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti pamit kepada diriku, wahai istriku Aisyah, boleh tidak makanan ini aku bawa keluar dari rumah ini? Maka aku persilahkan, wahai ayahku. Maka Sayyidina Abu Bakar begitu antusias, apa yang dikerjakan Rasulullah dengan membawa makanan keluar dari rumahnya, wahai anakku Aisyah? Saksikanlah wahai ayahku, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada diriku ketika Rasulullah sudah membawa makanan dari rumah ini, Rasulullah menuju ke dalam pasar. Rasulullah menemui seorang pengemis buta. Rasulullah menemui pengemis yang sudah lumpuh, dan pengemis tersebut beragama Yahudi. Maka Sayyidina Abu Bakar ingin mengerjakan sunnah Rasulullah yang satu ini. Maka Sayyidina Abu Bakar pamit pulang kepada putrinya, menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, wahai istriku, ada makanan apa di rumah kita di pagi hari ini? Mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diucapkan oleh istri Sayyidina Abu Bakar, ada roti gandum ada di rumah kita. Maka diminta izin Sayyidina Abu Bakar, boleh tidak aku bawa keluar roti gandum ini? Dipersilahkan. Maka lekas-lekas lari Sayyidina Abu Bakar menuju ke pasar, dicari di mana pengemis yang buta, pengemis yang lumpuh, yang dia ini beragama Yahudi. Maka ketika didapati ada di pojok pasar, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendekat kepada pengemis tersebut. Maka ketika mendekat, maka pengemis tersebut mendengar langkah kedatangan dari Sayyidina Abu Bakar yang mana begitu dekat dengan pengemis tersebut. Maka pengemis tersebut berucap, wahai fulan, kenapa lama sekali beberapa hari ini kamu tidak datang menemuiku? Perutku selama beberapa hari ini tidak ada yang mengenyangkan. Maka Sayyidina Abu Bakar tahu bahwasanya Rasulullah SAW setiap pagi menemui pengemis yang buta ini hanya untuk mengenyangkan perut pengemis tersebut. Maka ketika mendekat, Sayyidina Abu Bakar duduk di dekat dari pengemis ini. Maka pengemis ini berucap, wahai fulan, wahai laki-laki, kenapa aroma kamu hari ini berubah? Kebiasaannya kamu wangi, bukan wangi seperti ini. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis.
ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beberapa hari yang lalu Rasulullah telah dikuburkan. Rasulullah telah dimakamkan, maka menangis tidak dapat menjawab Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika pengemis itu memberikan gerakan seakan-akan dia meminta untuk dikasih makanan, maka Sayyidina Abu Bakar mengerti, faham, maka diambil roti gandum yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar ini, diambil oleh tangan Sayyidina Abu Bakar, maka dimasukkan, disuapi ke mulut dari pengemis tersebut. Maka ketika masuk bersentuhan antara kulit Sayyidina Abu Bakar dengan kulit bibir dari pengemis tersebut, maka ketika selesai menelan makanan tersebut, maka pengemis tersebut berucap, wahai fulan, kenapa kulit kamu di hari ini begitu kasar? Kebiasaannya kalau kamu beberapa tahun menyuapi aku, ketika yang mana kulit kamu lembut, lebih lembut daripada kain sutra. Ketika bersentuhan dengan kulitku, aku tidak merasakan sesuatu yang mana begitu saja dengan lembut. Seakan-akan ketika menyentuh dengan bibirku ini, yang mana bibirku ini seakan-akan mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa. Kenapa di hari ini kok begitu kasar, wahai laki-laki? Maka Sayyidina Abu Bakar tidak dapat menjawab. Sayyidina Abu Bakar bertambah menangis. Maka ketika sang pengemis untuk yang ketiga kalinya memberikan isyarat supaya mendekatkan telinga dari Sayyidina Abu Bakar, maka dibisikkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai fulan, wahai laki-laki, aku setelah kamu menyuapi diriku ini, pasti diriku menasehati diri kamu, yang mana nasihatku adalah jangan sampai kamu dekat-dekat kepada yang namanya Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar dengan jelas mendengar nasihat dari pengemis tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar bertambah nangis, bercucuran air mata keluar dari mata Sayyidina Abu Bakar, yang mana tidak dapat dibayangkan selama beberapa tahun Rasulullah dengan ikhlas membawakan makanan, mengenyangkan perut pengemis yang buta, yang lumpuh, Yahudi, yang mana Rasulullah setiap hari dinasehati jangan sampai dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad bin Abdullah. Sungguh mulia akhlak Rasulullah SAW. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar gak tahan untuk berucap, menjawab dari nasihat dari pengemis tersebut, maka diucapkan, saksikanlah wahai pengemis buta, wahai pengemis lumpuh, wahai pengemis tua, wahai pengemis Yahudi, saksikanlah bahwasannya beberapa tahun yang mengenyangkan perut kamu setiap pagi adalah Muhammad bin Abdullah. Maka pengemis tersebut menangis. Ditanya di mana laki-laki tersebut, maka diucapkan baru beberapa hari, di hari Selasa kemarin Muhammad Rasulullah SAW telah dikubur, beliau telah meninggal dunia. Maka menyesal pengemis tersebut, maka mengucap kalimat di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ini diakui 100% oleh Rasulullah sebagai umatnya di dunia wal akhirah. Jangan kecewakan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kecewakan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berucap, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Seluruh umatku bakal masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seluruh umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti bakal masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Maka ketika sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kecuali ada yang menolak, bingung sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ya Rasulullah? Diajak oleh Anda masuk ke dalam surga, menolak, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada diriku, maka akan masuk bersama diriku ke dalam surga.
Barang siapa yang dia menjauh, yang dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia menolak. Jangan sampai lagi kita bermaksiat, jangan sampai lagi kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan malam ini malam terakhir di bulan Rabiul Awal, malam terakhir di tahun ini, di dalam bulan Rabiul Awal ini, kita jadikan janji kepada Allah, janji kepada Rasulullah, janji kepada diri kita sendiri. Jangan sampai sedetik pun kita lupa lagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib yang mana kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umat yang mana dibilang kita khairul ummah. Sebaik-baik umat adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah ketika ada di kehidupan dunia ini. Pasti sebagai umat Rasulullah yang mana terbersit di dalam hati kita, meskipun sedikit, meskipun setitik, yang mana kita mengaku jadi umat Rasulullah, pasti di dalam hati kita, meskipun kita banyak berbuat maksiat, kita terkadang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti di dalam hati kita ini bercita-cita ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Cita-cita saya, cita-cita pian, yang laki, yang perempuan, pasti ingin dapat dijumpai Rasulullah SAW. Benar apa tidak? Allah, seandainya pian ditakdir oleh Allah ketika hidup di dunia melihat bayangan Rasulullah SAW, Allah, bakal pian tinggal yang namanya dunia, bakal pian tinggal yang namanya harta, bakal pian tinggal yang namanya keluarga pian. Karena apa? Pian telah melihat wujud yang mana wujud lebih indah dari seluruh alam semesta ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, yang mana beliau ketika berusia 18 tahun dipanggil oleh ibunya, wahai anakku Ali, mendekat kepada ibumu ini wahai anakku. Maka ketika mendekat, maka diucapkan, wahai anakku Ali, apakah kamu telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab, ya ummah, wahai ibuku, di umurku yang 18 tahun ini aku pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya berucap, wahai anakku Ali, alangkah ruginya wahai anakku Ali, di umur kamu yang 18 tahun ini kamu masih bermimpi melihat bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangis Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bergetar badan beliau. Maka ibunya berucap, wahai anakku Ali, kalau kamu ingin mendapat ridho ibumu, di umurmu yang 18 ini kamu harus dapat bermimpi melihat wujud Rasulullah, jangan melihat bayangan Rasulullah lagi. Maka anaknya ini lekas-lekas lari menuju ke rumah gurunya, bersimpuh di depan gurunya, wahai guruku, ibuku baru saja berucap, kalau aku ingin mendapatkan ridho dari ibuku, di umur yang 18 ini aku harus dapat berjumpa mimpi dengan Rasulullah, dengan melihat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gurunya berucap, wahai muridku Ali, aku akan berikan engkau satu salawat yang mana salawat ini diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu khalwat, kamu menyendiri ada di dalam kamar kamu baca salawat ini, yang mana salawat ini telah aku ijazahkan kepada diri kamu. Maka dibawa lekas-lekas pulang. Ketika akan masuk di dalam kamar khalwatnya, berpamitan kepada ibunya, minta doa supaya dapat ridho ibunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat datang ketika beliau ada ketika beliau sedang tertidur. Maka ketika nyampe cuma 3 hari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
datang ada di dalam mimpi Al-Habib Ali dengan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bangun, Habib Ali Al-Habsyi dalam keadaan bergetar. Maka diketuk pintu dari kamar ibunya, "Ya Ummah, ya Ummah, ya Ummah." Maka dibukakan oleh ibunya, yang mana dilihat anaknya dalam keadaan bergetar. Maka dipeluk oleh ibunya. Ketika dipeluk, maka sang ibu berucap, "Wahai anakku Ali, minyak apa yang kamu gunakan di pagi hari ini? Wahai anakku Ali, minyak harum apa yang kamu pakai di dalam tubuh kamu ini? Kenapa wanginya begitu luar biasa, wahai anakku?" Maka Al-Habib Ali berucap, "Wahai ibuku, ini bukan aku memakai minyak wangi, wahai ibuku, melainkan di malam tadi aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku melihat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ibunya sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya mencium setiap kulit dari Al-Habib Ali, dicium dahinya, dicium kelopak matanya, dicium pipi kanan kirinya, dicium bibirnya, dicium dagunya, dicium lehernya, demi mendapat barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya menuntun Habib Ali kembali ke dalam kamar. "Wahai anakku Ali, bagaimana posisi kamu tidur ketika kamu bermimpi dengan Rasulullah?" Maka dikasih tahu, "Wahai ibuku, aku tidur dalam keadaan seperti ini." Maka ibunya juga menirukan tidurnya Al-Habib Ali. Maka ketika setelah beberapa saat, maka bangun, maka dipegang, "Wahai anakku Ali, kamu memang anakku dan kamu telah mendapat ridhoku, wahai anakku. Tetapi ibumu ini belum puas, wahai anakku Ali. Ibumu belum puas hanya mencium aroma wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempel, yang ada di dalam tubuh kamu, wahai Ali." Maka ibunya berucap, "Kalau kamu ingin mendapatkan ridhoku dunia dan akhirat, kalau kamu tadi barusan aja hanya mendapat ridho ibumu dunia saja, kalau kamu ingin mendapatkan ridho ibumu fid dunya wal akhirat, kamu harus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqdatan." Maka Habib Ali baru saja berjumpa ketika dalam keadaan mimpi dengan Rasulullah, maka ibunya meminta supaya dapat berjumpa dengan Rasulullah secara nyata, yang mana ruhnya masih menempel dengan jasadnya. Maka Habib Ali segera berlari menuju ke rumah gurunya lagi, yang mana bersimpuh di depan gurunya. Maka gurunya berucap, "Baik wahai muridku Ali, akan aku berikan sholawat lagi, yang mana sholawat ini juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca, kamu berkholwat." Maka ketika itu akan masuk ke dalam pintu kamarnya, meminta izin lagi. Maka diizinkan oleh ibunya. Ketika beberapa hari, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka ketika beberapa hari Al-Habib Ali ada di dalam kamar beliau, maka ketika dalam keadaan beliau ini sujud, bukan ketika beliau dalam keadaan sholat ketika beliau bersujud, melainkan ketika beliau dalam keadaan bersujud, maka beliau dikagetkan, yang mana dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi, yang mana ruhnya menempel ada di dalam jasadnya. Ketika beliau dalam keadaan sujud, maka ditepuk pundak Al-Habib Ali, yang mana ketika beliau mengangkat kepala dari sujudnya, maka ditoleh, maka bergetarlah tubuh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau ketika itu berumur 18 tahun, yang mana melihat wujud seorang laki-laki yang begitu tampan, seorang laki-laki yang begitu indah, seorang laki-laki yang begitu harum. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bertanya, "Siapakah Anda?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Wahai cucuku Ali, apakah kamu tidak kenal kepada kakekmu? Aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi segera memeluk, yang mana ketika pada waktu itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidak dapat mengangkat kedua kakinya, maka Al-Habib Ali cuma dapat memeluk kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipeluk, diciumi. Maka ketika itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk, mencium dahi, mencium kedua pipi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi berucap sambil bercucuran, alangkah mulianya diriku yang mana aku dipilih oleh Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ini menemui diriku di dunia secara nyata, yang mana aku lihat dengan mataku, yang aku mendengar dengan suara Rasulullah dengan telingaku, yang mana aku dengan jelas mencium aroma wangi, yang mana aku cium dengan hidungku ini, yang mana ruhku masih menempel dengan jasadku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, wahai cucuku Ali, undang ibumu menuju ke kamarmu ini. Aku kemari dikarenakan engkau berbakti kepada ibumu, dan aku sebagai kakekmu tidak akan menyia-nyiakan ridho dari ibumu. Undang ibumu kemari wahai Ali. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika beliau meninggalkan kamar beliau, maka beliau bukan berjalan selayaknya jalannya kita. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam keadaan merangkak, yang mana keadaan kaki beliau ini seakan-akan lumpuh dikarenakan melihat keindahan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Habib Ali ada di depan pintu dari kamar ibunya, maka diketuk, ya ummah, ya ummah, ya ummah. Maka ketika dibuka, maka ibunya ketika melihat keadaan anak yang paling dicintai, yang mana anaknya dalam keadaan merangkak, yang mana anaknya dalam keadaan bergetar, maka dipeluk, ditenangkan Al-Habib Ali yang ada di dalam keadaan merangkak itu. Maka diucapkan ketika beliau memeluk anaknya, yang mana ibunya berucap, wahai Ali, kenapa aroma wangi yang ibumu cium dari kulit kamu ini lebih tajam wahai Ali? Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berucap, wahai ibuku, baru saja kulit ini bersentuhan dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja telinga ini mendengar langsung suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja hidung ini menghirup aroma wangi yang keluar dari kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibuku, Anda diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunggu ada di kamar anakmu Ali, wahai ibuku. Maka ketika Al-Habib Ali dibopong oleh ibunya, maka ketika baru memasuki pintu kamar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka disambutlah ibu dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. InsyaAllah kita dapat berjumpa dengan Rasulullah. Mata kita yang hina dapat melihat wujud Rasulullah. Telinga kita yang kita sering mendengar kemaksiatan dapat mendengar suara mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidung kita insya Allah dapat mencium aroma wangi yang keluar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini saya merasakan, yang mana saya rasakan bukan sama seperti ketika saya menghadiri maulid yang lain, yang mana insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini. Yang mana terkadang mata kita yang banyak mengerjakan kemaksiatan, banyak melihat kemaksiatan, yang mana masih ada hijab, dinding-dinding yang mana memisahkan antara diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Shahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana insya Allah
yang mana insya Allah berkat sahibul maulid, yang mana insya Allah nanti ketika kita syakaratil maut, kita insya Allah berkatnya sahibul maulid Simtud Durar, insya Allah kita bakal melihat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad dikarenakan kemaksiatan kami ya Allah. Kami mengaku banyak sering bermaksiat kepada Rasulullah, kami sering lupa kepada Rasulullah. Jadikan malam hari ini supaya kami tidak pernah lupa sampai akhir hayat kami kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, jika kedua orang tua kami telah berpisah di dalam kehidupan ini ya Allah, berikan kekuatan zahir batin kami ya Allah, supaya kami selalu mendatangi kubur mereka ya Allah, mendoakan tawasul pada mereka ya Allah. Jikalau kedua orang tua kami masih hidup di dunia ini ya Allah, kami dapat berjumpa dengan mereka ya Allah. Kami minta ya Allah, berikan kekuatan zahir batin kami ya Allah, supaya kami selalu berbakti kepada mereka ya Allah, mendapatkan ridho orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga iman anak-anak kami ya Allah, jaga Islam anak-anak kami ya Allah. Jangan matikan kami sebelum kami melihat bakti anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami sampai hari kiamat anak-anak yang keturunan yang soleh, anak-anak keturunan yang soleha, yang mana anak keturunan kami dapat kami banggakan di hadapan Rasulullah SAW. Ya Allah, kami minta ya Allah, akhirkan umur kami dalam keadaan husnul khatimah, akhirkan umur kami dalam keadaan yang bagus, akhirkan umur kami dalam keadaan yang baik. Ya Allah, kami minta ya Allah, akhirkan ucapan terakhir kami, lisan kami yang kotor, lisan kami yang sering menggunjing umat Rasulullah yang lain, supaya lisan kami yang kotor ini Engkau takdirkan ya Allah dapat mengucap kalimat terakhir bagi kami dengan kalimat lafaz la ilaha illallah. Alhamdulillah, Habib senang. Tidak jadinya Habib pulang ke Jawa,
dikarenakan berkumpulnya kita, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini. Habib tahu hikmah kenapa Habib tidak pulang di tanggal 8. Inilah perjumpaan antara kita. Mata kita saling menatap. Insya Allah ini dijadikan bukti bahwasannya kita nanti akan sama-sama dengan yang mana kita ada di naungannya Rasulullah SAW. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an tusalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbiba ilaina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا يا الله المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر وعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في الدين والعافية. اللهم أرنا وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة. اللهم أرنا وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة. اللهم أرنا وجه حبيبك محمد صلى الله عليه